Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki bersama untuk berbagi prediksi soal CPNS tahun 2023. Karena berdasarkan informasi beredar bahwa CPNS kembali akan digelar tahun 2023 ini, lebih tepatnya itu antara bulan Juni atau bulan Juli mendatang ya. Sekarang sudah masuk tanggal 28 Mei. Berarti tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS yang akan datang ini gitu kan ya, karena waktu akan semakin berlalu, tinggal menghitung hari berarti. Dan kali ini Maki akan membahas soal SKD TWK ya, masih di TWK, tes wawasan kebangsaan untuk CPNS 2003 ini. Dan materi pada pertemuan kali ini adalah mengenai kalimat baku gitu kawan-kawan ya, karena berdasarkan informasi kisi-kisi tahun sebelumnya di CPNS 2023 ini ada soal SKD di TWK-nya, itu ada materi tentang bahasa Indonesia mulai dari gagasan utama, kemudian bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan dari sebuah paragraf, kemudian juga ada materi tentang membedakan mana kalimat baku mana yang bukan gitu kawan-kawan. Dan ini merupakan sudah masuk ke part 10. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di channel Mang Aki ini, don't go anywhere, stay tune here, silahkan searching lagi untuk part 1 sampai 9-nya di playlist Mang Aki ya pokoknya. Dan untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan soal mengenai materi SKD TWK-nya, baik itu kelembagaan negara, undang-undang, Pancasila maupun apapun itu, silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Pokoknya kalau ada kemungkinan Aki akan bahas satu persatu pokoknya gitu kan. Baik, untuk persatu kita langsung di kopi gitu ya. Oke kawan-kawan, soal nomor 1 kita baca aja bareng-bareng. Soalnya kayak gini gitu, kayak gini. Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak terminat dengan bank konvensional, dan dapat memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa. Ketidakbakuan kalimat tersebut terletak pada bla bla bla. A. Kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan. B. Pemakaian kata dengan. C. Gabungan kata bank syariah yang ditulis dengan huruf kecil. D. Pemakaian kata pengembangan yang seharusnya perkembangan. E. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan. Oke kawan-kawan, jadi kawan-kawan untuk menjawab soal yang panjang seperti ini, bisa saja nanti kawan-kawan menemukan yang soal yang lebih panjang dari ini kalau ini tidak seberapa gitu ya. Maka trik pertama biar cepat, kawan-kawan jangan langsung dibaca ke sini dulu, tapi bacanya ke sini langsung ke maunya soal apa. Oh ternyata maunya soal adalah mencari kalimat yang tidak baku. Ketidakbakuan kalimat berarti mencari kalimat yang tidak baku. Akhir tikannya ya. Berarti kalimat yang tidak baku ada di mana? 1. Kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan. Berarti untuk mengetahui ini kawan-kawan harus tahu penggunaan tanda koma itu di mana saja gitu, karena penggunaan tanda baca termasuk tanda koma diantaranya ada aturannya kawan-kawan ya. Dia digunakan setelah misalkan dengan saat menghadapi kata hubung tetapi, sedangkan, dan lain sebagainya. Insya Allah di akhir video akan makin jelaskan ya. Pemakaian kata dengan gabungan kata bank syariah. Kalau gabungan kata bank syariah, bank ini kan semua hanya huruf kapital, itu hanya terus awal kalimat saja. Kalau di sini ya berarti otomatis di sini kesalipun kesana mengikuti huruf kecil juga. Maka berarti ini bank udah betul berarti ya. Kemudian pemakaian kata pengembangan, seharusnya pengembangan bagus juga, udah betul ya. Tidak, ini baku juga. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan, mana kata dan? Enggak ya, kalau kata dan enggak pakai ini. Nah berarti yang tidak baku itu, yang menyebabkan kalimat ini tidak baku itu adalah penggunaan kata dengan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena kata dengan itu adalah konjungtor, dia itu adalah kata hubung kawan-kawan. Nah, kata hubung itu tidak digunakan di awal kalimat. Kenapa? Karena dapat mengaburkan atau merusak adanya subjek gitu ya. Karena pola kalimat itu kan subjek predikat gitu kan ya. Subjek predikat objek keterangan ataupun subjek predikat keterangan, bisa seperti itu kan. Yang penting ini dulu ada subjek sama predikatnya. Kalau kata dengan disimpan di depan subjek nih, nah, seolah-olah dia hampir mirip subjek gitu kan. Maka berarti dia tidak kurang baku, dia tidak baku sih sebetulnya langsung ya. Kenapa? Karena tadi akan mengaburkan si subjek. Jadi kalimat yang tidak baku pada kalimat ini, pada paragraf ini adalah adanya kata dengan di awal kalimat gitu. Jadi ini sebaiknya dihindari karena menyebabkan dia tidak baku, mengaburkan atau menghancurkan gitu ya subjek dari kalimat itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B. Begitu kan kawan? Understand? Minat, jadi stay mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2. Soalnya kayak gini lagi gitu ya. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak.
Kalimat di atas menjadi kalimat baku, lagi-lagi kalimat baku kan, apabila diperbaiki dengan cara, nah jadi ternyata kalimat di atas itu tidak baku. Maka tugas kita untuk menjadikan dia baku berarti apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita hilangkan, apa yang harus kita tambah gitu ya antaranya. A. Menghilangkan kata karena. B. Menghilangkan kata yang. C. Menambah tanda koma setelah kembali. D. Menghilangkan kata terus menerus. E. Mengubah kata tidak dengan tanpa. Oke kawan-kawan, kita jadi pertama untuk jawab soal ini lagi mereka katakan triknya langsung kawan-kawan lihat ke sini gitu ya, perhatikan apa sih yang menulis soal. Oh ternyata kita mencari kalimat baku ya. Agar kalimat di atas menjadi baku kita harus mau apain kalimat di atas, apakah harus menghilangkan, menambahkan ataupun mengubah. Nah kawan-kawan, ternyata di atas ini kalimat ini ada dua konjungtor, ada dua kata hubung, yaitu satu karena, kedua menyebabkan. Nah maka kalimat ini yang atas ini akan menjadi baku apabila kita menghilangkan kata karena. Tadi kan sudah kami katakan karena itu sebaiknya ataupun kata hubung sebaiknya dihindari atau digunakan di awal kalimat karena akan menyebabkan kalimat itu jadi tidak baku. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ia akan menjadi baku kalau kita menghilangkan kata karena yang ini. Menghilangkan kata yang nggak enak soalnya, coba aja kita lihat mana yang ada yangnya di mana sih. Coba kita cek ya. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan perubahan kembali menyebabkan kata hutan menjadi rusak. Menghilangkan kata yangnya nggak ada. Berarti ini apalagi ini ya jaka semung bawa makan cukro. Nggak nyambung bro gitu kan ya. Kalau yang C menambahkan tanda koma setelah kembali. Karena eksploitasi terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penambahan kembali, koma menyebabkan kurang enak didengar itu kan. Kalau dilihat dari itu dari pendengaran juga nggak enak itu. Kemudian lagian kalau kita mau koma itu tidak digunakan setelah ini ya, kata hubung ini menyebabkan ini enggak kurang enak gitu. Kalau koma itu nantilah di pertemuan terakhir akan mengakhir sampaikan kapan koma itu digunakan gitu. Ini juga enggak gitu. Menghilangkan kata terus menerus ini sudah baku ya, karena di sini terus menerus sudah baku. Jadi penggunaan kata terus menerus itu tidak harus dihilangkan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena terus menerus sudah baku bentuknya. Jadi nggak harus dihilangkan karena sudah baku, sudah betul gitu ya. Karena apa yang harus kita hilangkan adalah kata karena saja gitu. Mengubah kata tidak dengan tanpa, kita tanpa mana tidak. Dan tanpa diimbangi dengan peneman, udah dengan tidak juga sudah tepat, sudah baku gitu ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat, apa yang harus kita hilangkan agar kalimat di atas menjadi baku adalah dengan cara kita menghilangkan kata karena. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Kenapa? Karena karena tidak, itu adalah konjungtor, ada dua konjungtor, kemudian tidak tepat dan konjungtor kata hubung karena ini tidak kurang tepat bila disimpan di awal kalimat gitu kawan-kawan, karena tadi akan mengaburkan subjek gitu ya. Lagian ada dua kalimat juga di sini ya. Harusnya kalau kita buang coba jadi enak nanti. Eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Nah ini kenapa di sini tidak ada koma? Karena ini menunjukkan pola kalimat yang berurutan. Sudah jadi kalimat induk kemudian diikuti oleh anak kalimat ya. Kalimat induknya kan eksploitasi yang terus menerus, anak kalimatnya kan menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Jadi tidak harus digunakan koma. Kalau mau digunakan koma apabila ada kalimat untuk memisahkan antara anak kalimat atau induk kalimat yang didahului oleh anak kalimat gitu. Nanti pokoknya di video yang bagian akhir akan makin sampaikan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A begitu. Kawan understand? Minat, jadi seri mantap. Kalau mantap, next soal nomor 3 gitu ya. Soalnya kayak gini lagi. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi, melainkan juga menjadi penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air. Nah ini dia kawan-kawan. Coba kita lihat nih penggunaan tanda koma. Nah koma itu dipakai salah satunya untuk memisahkan beberapa bagian nanti di akhir kalimat lah punya maki ya. Pindah koma, ide koma dan seterusnya gitu ya. Nanti di bagian yang terakhir, oke kawan-kawan ya. Pertanyaannya kayak gini, kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan lagi-lagi kalimat baku. Yang mana? Dengan cara A, menambahkan tanda koma sebelum kata karena. B, menulis kembali kata hutan setelah kata karena.
menulis kembali kata hutan setelah karena mana di sini. Karena hutan tidak hanya menyediakan, nggak usah sebetulnya ya, nggak usah ditulis lagi, ini wrong berarti. Mengubah kata ataupun menjadi dan, oke, gitu ya. Mengubah kata ataupun menjadi dan, ini juga mana bisa jadi sini. Mengubah kata melainkan menjadi tetapi, ya sama aja, ini wrong berarti ya. Mengubah kata menyimpan dan menyimpan, penyimpan dan menyimpan, mana juga menjadi pengasuh penahan lapisan dan penyimpangan cadangan air, penyimpanan mungkin ya, penyimpanan atau penyimpanan inilah, sorry salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah gitu ya. Dan menyimpan cadangan air, penyimpan cadangan air, dan penyimpanan cadangan air. Nah itu, ini juga wrong ya. Coba kita perhatikan tinggal yang mana tadi, yang A sama yang C ya. Nah ternyata kawan-kawan yang kurang tepat menambahkan ini, coba cek yang A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena. Hutan merupakan penolong kelestarian kehidupan di bumi karena, nah, menambahkan tanda koma sebelum karena. Nah, koma katanya di sini, berarti di sini. Nah, sebetulnya untuk ini tadi kata Maaki ya, koma itu digunakan salah satunya untuk apabila induk kalimat didahului oleh anak kalimat. Sementara di sini kan tidak, kemudian tidak menunjukkan bahwa ini kan sudah berurut, ini induk kalimat, kemudian ini diikuti oleh kalimat. Lagian juga ini sudah menunjukkan kalimat yang setara, yaitu kalimat yang setara itu adalah kalimat ya. Kenapa setara? Karena itu ini bagian dari kalimat sebab akibat gitu, jadi nggak harus pakai koma, berarti ini wrong. Pokoknya lebih jelasnya nanti di bagian terakhir gitu. Berarti kalau begitu jawaban yang tersisa tinggal C ya, udah berarti jawaban yang C ya. Jadi ternyata kawan-kawan kita harus mengubah kata ataupun menjadi adan. Kenapa? Karena konjungsi ataupun, konjungtor ataupun, konjungsi kata hubung ya, ataupun konjungsi ataupun itu digunakan apabila kita akan membedakan dua hal yang berbeda. Misal nanti ada di contoh kalimat selanjutnya oleh Maaki ya. Dua hal yang berbeda gitu. Bukan, kalau ini kan dia hanya membandingkan dua kalimat yang sama, menyediakan bahan pangan, bahan produksi, di mana bahan pangan dan bahan produksi ini kan sama-sama hasil hutan gitu ya. Ini karena tidak hanya menyediakan bahan pangan atau bahan produksi, jadi hasil hutan tidak beda gitu. Dua-duanya sama, maka yang paling tepat itu adalah harusnya dan ini. Karena tidak hanya menyediakan bahan pangan dan bahan induksi, itu bukan ataupun. Kalau mau dibandingkan pakai atau, ini harusnya ada dua hal yang berbeda, sementara bahan pangan dan itu kan dua hal yang sama karena merupakan hasil hutan gitu. Jadi yang paling kuat itu yang dan begitu kawan-kawan. Anda saya minat ini tadi mantap.